Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Fala. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena telah bersedia menjadi narasumber di wawancara kami ini dan meluangkan waktunya. Perkenalkan kami mahasiswa dari program studi S1 Gizi Universitas Muhammad Husni Tamrin. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah bioetika dengan topik penerapan etika profesi nutrisionis dalam pelaksanaan tugas organisasi dan pelayanan gizi. Sebelum memulai wawancaranya, kami izin memperkenalkan anggota kelompok Ibu. Boleh, silakan. Di sini ada saya sendiri, Dea Aulia sebagai fasilitator pertama, terus kemudian ada Amanda Putri sebagai fasilitator kedua, selanjutnya ada Leila Miftahul Farah sebagai sebagai notulen, ya, dan yang terakhir ada Asr Levi Justin sebagai pengamat yang bertugas mengamati proses pertandingan ini. Wawancara ini tuh akan dipandu oleh dua fasilitator secara bergantian yang terdiri dari 15 pertanyaan. Sebelum kegiatan ini dimulai, kami mohon izin sama Ibu untuk direkam gitu ya Ibu. Untuk mengawali kegiatan wawancara ini, sebelum masuk ke pertanyaannya, kami ingin mengenal Ibu terlebih dahulu. Kami persilakan Ibu untuk memperkenalkan diri, mungkin dapat dimulai dari nama lengkap, latar belakang pendidikan, pekerjaan atau kegiatan saat ini, serta jabatan dan pengalaman Ibu dalam berorganisasi di profesi gizi. Kepada Ibu Falah, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Panggilannya siapa? Dea. Dea ya, Dea dan teman-teman yang lain ya, Maya, Dea, Maya, Manda. oh Manda, Asar. Asar, Laila. Oke ya, terima kasih sebelumnya teman-teman sudah mengundang saya ya untuk menjadi narasumber ya. Iya. Menjadi narasumber di tugas mata kuliah bioetika ya. Perkenalkan, nama saya Fala Indriawati Barokah. Latar belakang pendidikan, alhamdulillah saya S2 Gizi. Gitu. Terus apa tadi? Pekerjaannya sampai saat ini saya mengemban amanah menjadi seorang dosen dari 2016 sampai dengan saat ini di Stikes Pertamedika. Terus saya juga di sini mengemban amanah juga di lembaga pelatihan kesehatan ya, LPK YPP IHC Training Center. Jadi saya juga di sini sebagai pengawas dari pembelajarannya gitu. Terus tadi apa lagi? Jabatan dan pengalaman. Kalau pengalaman di organisasi, saya kebetulan menjadi anggota dari bidang pendidikan di ASNI. Ya, kalau untuk yang di prodinya, saya pernah menjabat sebagai kaprodi juga. Kaprodi di S1 Gizi di Stikes Pertamedika sampai dari 2020 sampai dengan 2024. Baik, terima kasih Ibu atas perkenalannya. Senang sekali kami dapat berkesempatan untuk berdiskusi dan belajar langsung dari pengalaman Ibu. Selanjutnya kita akan masuki sesi wawancaranya. Pertanyaan yang pertama itu, menurut Ibu, apa sih makna etika profesi bagi seorang nutrisionis dalam melakukan pekerjaannya? Etika profesi ya, kalau kita bicara etikanya sendiri kan etik ya, berarti itu kan kode yang harus memang kita pegang teguh. Jadi bagaimana kita mau menjalankan keorganisasian ataupun segala gerak dari kita di keseharian kita pasti harus berpegang teguhnya pada etik. Nah, kalau beralih ke pertanyaannya bagaimana cara menerapkannya, ya sebenarnya itu menjadi pondasi utama kita ya dalam melaksanakan semua kegiatan kita, termasuk mungkin tadi di organisasi, terus juga mungkin di dosen ataupun di tenaga nutrisionis lainnya gitu. Itu merupakan etik, itu merupakan fondasi kita. Jadi untuk menjaga nilai moral kita, nilai-nilai kita, terutama integritas kita sebagai seorang nutrisionis begitu.
Baik, terima kasih Ibu. Berarti etika profesi itu menjadi salah satu dasar penting ya Bu ya Betul. bagi nutrisionis dalam bersikap dan menjalankan tanggung jawabnya. Betul. Pertanyaan selanjutnya, mengapa penerapan etika profesi penting bagi nutrisionis baik dalam menjalankan tugas organisasi maupun memberikan pelayanan gizi? Kenapa penting? Karena tadi ya, kalau kita bicara tentang fondasi, berarti itu kan ibarat kata kalau ibaratkan dengan bangunan itu kalau tidak ada fondasinya maka akan runtuh gitu. Begitupun sama dengan profesi kita gitu. Apalagi kalau kita mau melakukan pelayanan ke masyarakat. Nah itu kita harus memegang teguh kode etik yang kita punya gitu. Agar apa? Agar sesuai dengan norma-norma yang memang sudah diterapkan. Begitupun juga bisa menjaga integritas kita sebagai seorang nutrisionis gitu. Karena itu langkah awalnya adalah di pondasinya tadi gitu. Kalau pondasinya sudah runtuh, sudah pasti kan namanya etikanya juga pasti tidak akan sejalan gitu. Jadi memang penting sekali untuk penerapannya terutama di profesi kita. Apalagi kalau nanti mungkin teman-teman ya misalkan mau melakukan pelayanan di masyarakat, nah itu harus berpegang teguh kepada etika gitu. Karena betul sekali, makanya kenapa di salah satu mungkin ya di kurikulumnya kita ada namanya bioetik karena tadi untuk menjaga batas-batas dan norma-norma. Oh mana sih yang boleh, mana yang tidak boleh gitu. Jadi itu merupakan fondasi kita, terutama untuk menjaga tadi integritas kita. Jadi tanggung jawab kita itu sebenarnya diukurnya bukan dari rasa memiliki kita saja, tetapi dari tadi norma-norma yang ada. Itu juga merupakan fondasi dari tanggung jawab kita. Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya kita mau membahas lebih khusus mengenai penerapan etika profesi dalam organisasi. Pertanyaannya, berdasarkan pengalaman Ibu sebagai pengurus organisasi profesi, bagaimana Ibu menerapkan prinsip etika profesi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di dalam organisasi? Prinsip etika profesi dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab di dalam organisasi. Oke, prinsip etika profesi sebenarnya tadi memberikan batasan ya, memberikan batasan untuk saya mana yang harus saya kerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Artinya ketika saya mengemban amanah tersebut baik di organisasi mau di misalkan tadi di pelayanan masyarakat ataupun profesi saya saat ini misalkan sebagai seorang dosen gitu, itu adalah untuk menjaga tadi gitu ya, menjaga batasan-batasan mana yang boleh saya lakukan dan mana yang tidak boleh saya lakukan gitu. Jadi apa batasannya kan sampai mana ya pertanyaannya tadi? Bagaimana Ibu menerapkan prinsip etika profesi? Prinsipnya seperti apa? Jadi kalau kita bicara prinsip kan berarti kembalinya ke arah kita tadi kan, gitu. Arahnya harus seperti apa? Oh misalkan, kalau seorang tenaga kesehatan misalkan, berarti kita harus menjaga yang namanya kerahasiaan pasien gitu. Jadi ketika kita mempunyai pondasi itu, maka kita akan menjaga sejauh mana kita harus tadi ya, menjaga kerahasiaan pasien atau mana yang boleh kita terapkan, mana yang tidak boleh kita lakukan ataupun terapkan seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Kan dalam organisasi itu tentunya berbeda pendapat juga menjadi hal yang mungkin terjadi ya. Berkaitan dengan hal itu, saya mau bertanya tentang bagaimana Ibu menjaga profesionalisme ketika menghadapi perbedaan pendapat atau kepentingan di dalam organisasi. Baik, kalau sebenarnya kalau perbedaan pendapat itu sebenarnya lumrah ya. Karena dalam suatu organisasi kita tidak hanya terdiri dari satu kepala, ya. Banyak kepala-kepala yang ada di situ dalam artian mungkin dalam satu bidang itu ada 10 orang. Artinya kan berarti ada 10 kepala ya. Ada 10 kepala yang ada di situ. Pasti setiap pemikirannya akan berbeda. Tapi bagaimana kita bisa menjembatani itu dengan tadi misalkan kita lakukan musyawarah. Kita jejak pendapat dulu. Jadi kita buka forum seperti apa nih gitu kan, pendapat-pendapat yang ada. Jadi kita tampung pendapatnya, baru kita musyawarahkan. Nah, kenapa harus dimusyawarahkan? Biar tadi kita mencapai satu kesepakatan yang memang
kita sudah tegakkan di organisasi kita gitu. Artinya, mana nih yang memang pendapat yang bisa kita ambil, mana yang pendapat yang tidak bisa kita ambil, atau mana yang harus kita terapkan. Misalkan dalam hal pelayanan masyarakat, mungkin ada misalkan untuk penanganan kasus ini harusnya seperti ini, tapi ada pendapat lain yang mengatakan tidak boleh nih begini. Nah itu kan akan menjadi jejak pendapat yang berbeda kan. Nah makanya dari situ mungkin kita kumpulkan gitu kan, kita tampung informasinya apa, baru kita musyawarahkan yang mana yang harus kita keluarkan atau yang mana yang harus kita tentukan untuk menjadi landasan tadi gitu. Baik, terima kasih Ibu. Kan selain perbedaan pendapat dalam organisasi, mungkin juga terdapat situasi ketika seseorang harus memilih antara kepentingan pribadi, kelompok maupun kepentingan profesi. Saya ingin bertanya, bagaimana seharusnya seorang nutrisionis mengambil keputusan ketika kepentingan pribadi atau kelompok bertentangan dengan kepentingan organisasi dan profesi? Oke, jadi ini kalau misalkan kepentingan kita berbenturan ya dengan tadi kepentingan profesi dan organisasi. Nah sebenarnya tadi kita punya prioritas gitu ya, punya prioritas yang mana. Tapi prioritas di sini bukan semerta-merta saya misalkan punya tanggung jawab juga nih gitu, karena saya seorang ibu misalkan, atau misalkan saya seorang mahasiswa ya saya harus belajar ngapain berorganisasi. Tidak seperti itu sebenarnya gitu. Karena apa? Organisasi dan lainnya itu kan sebenarnya bisa menjadi wawasan untuk kita. Nah bagaimana kita menjembatani untuk urusan tadi, sebenarnya kembali ke tanggung jawabnya masing-masing. Artinya apa? Di situ ada prioritas yang memang harus kita prioritaskan. Kalau misalkan di situ urusan kita misalkan jauh lebih penting, urusan kita misalkan ternyata lebih penting kepada pelayanan masyarakat, maka ya kita akan dahulukan. Jadi kita akan mencari solusi mana ataupun mana yang menjadi prioritas kita. Nah makanya tadi kenapa di situ etiknya akan berperan sebenarnya gitu. Tanggung jawab saya itu misalkan seorang nutrisionis, artinya apa? Saya harus memberikan pelayanan gitu kan, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun misalkan di satu sisi saya punya kewajiban pribadi juga, tetapi kita harus melihat yang mana yang harus kita utamakan gitu. Kalau misalkan ternyata misalkan contohnya begini, ada pasien yang kita sebagai seorang nutrisionis ya, ada pasien gitu kan butuh bantuan kita, misalkan ternyata waktunya sudah melebihi jam kerja kita. Nah, kalau memang kita tidak punya pekerjaan yang urgent ataupun tidak punya sesuatu yang terburu-buru atau tergesa-gesa, maka kita harus mengutamakan. Karena apa? Karena tadi kita sudah punya yang namanya sudah mengemban kewajiban kita gitu. Tapi tadi tetap berjalannya sesuai dengan etikanya, ya kan, sesuai dengan normanya, sesuai dengan aturannya gitu. Jadi memang harus dilihat tuh mana prioritas yang paling utamanya gitu ya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya kami ingin mengetahui lebih jauh mengenai peran organisasi profesi dalam menjaga penerapan etika anggotanya. Apa peran organisasi profesi dalam membina dan memastikan anggotanya menjalankan tugas sesuai dengan kode etik nutrisionis? Apa peran organisasi profesi dalam membina dan memastikan anggotanya menjalankan tugas sesuai dengan kode etik nutrisionis? Oke, jadi sebenarnya perannya di sini pasti punya peran penting ya organisasi tersebut. Karena apa? Betul tadi sebenarnya bisa mengontrol, bisa mengontrol dan mengetahui sejauh mana sih kita harus bisa melangkah sebagai terutama dari seorang nutrisionis ataupun tenaga pelayan dari pelayanan tadi untuk memberikan pelayanan. Jadi kita punya aturan di situ gitu. Jadi untuk menjembatani itu gitu. Makanya kenapa sebenarnya salah satu teman-teman di sini ada yang masuk organisasi juga? Kita semua ya. Iya. Mungkin tadi ya, kalau kita masuk organisasi pasti akan ada pengalaman yang baru ya kan. Terutama misalkan kita bisa bisa berkolaborasi gitu kan, terus bisa apalagi banyak mitra dan lain sebagainya. Nah, organisasi di situ juga bisa menjembatani hal-hal tadi gitu.
Kalau kita larinya ke kode etik, berarti organisasi tadi sebenarnya bisa menjadi jembatan kita untuk tadi sebenarnya memberikan kita selalu memberikan kita wawasan gitu, ataupun pengetahuan yang tadi mana sih sebenarnya sejauh mana kita bisa bergerak gitu. Kadang kan kalau kita tadi ya tidak mengenal apa itu etika kan tadi ya sudah biarin aja gitu kan, los aja ibarat kata. Kalau lampu jalan itu kan udah terobos aja ngapain, tapi tadi kalau ketika kita punya satu organisasi atau ketika kita memegang kode etik tadi kita tahu oh batasannya nggak boleh lo kesini gitu kan. Tapi tadi ya organisasi itu juga sebenarnya tadi bisa menjembatani hal lain juga, terutama mungkin di sikap kita gitu kan, perilaku kita gitu kan, bagaimana cara kita bergaul dengan orang, terutama sebenarnya bergaul dengan mungkin profesi-profesi lainnya. Karena ya tadi ya mungkin namanya manusia itu ada ego masing-masing, tetapi dengan adanya kode etik ataupun profesi tadi ataupun keorganisasian tadi kita bisa menjembatani itu. Artinya apa? Jadi oh ya saya akan berjalan di ranahnya saya gitu. Saya tidak akan melampaui apa yang bukan menjadi ranah saya gitu, seperti itu. Terima kasih Bu. Berkaitan dengan penerapan kode etik yang tadi itu, kan tentunya ada kemungkinan ditemukan tindakan anggota yang diduga tidak sesuai dengan etika profesi. Menurut Ibu, bagaimana seharusnya organisasi profesi menyikapi anggota yang diduga melakukan pelanggaran etika? Nah ini sebenarnya yang paling penting ya, kadang tuh kalau ada hal yang begini, nah di sini sebenarnya peran etika profesinya nih yang harus kita pegang. Kenapa gitu? Karena tadi kalau bicara kesalahan ataupun apa kehilapan itu pasti ada, namanya manusia. Tapi tadi pentingnya etika profesi diterapkan di sini atau tadi adanya keorganisasian di sini sebenarnya tadi kalau ada anggota kita melakukan kesalahan sebenarnya kita harus menelusuri terlebih dahulu sebenarnya kesalahannya itu sejauh mana ya. Jadi kita tidak bisa semata-mata oh iya nih kamu salah nih, tapi kita harus identifikasi terlebih dahulu. Kalau mungkin teman-teman sudah belajar mata kuliah dietetik, nah, kan kalau kita bicara dietetik ada asesmen kan, poin pertama asesmen, atau kalau teman-teman sudah ke rumah sakit ada poin namanya screening. Jadi kita cari tahu dulu nih, gitu. Cari tahu dulu permasalahannya apa, gitu kan, terus kesalahannya apa, kenapa bisa sampai melakukan ini. Jadi kita asesmen dulu nih, ya kita cari dulu nih, maksudnya kita telusuri dulu. Nah setelah itu baru kita bermusyawarah, dalam artian musyawarah di sini kita kumpulkan gitu kan, ya, biarkan anggota yang tadi yang memang misalkan melakukan kesalahan itu biarkan untuk mengeluarkan pendapatnya dulu. Kenapa kok bisa melakukan seperti ini? Permasalahannya seperti apa? Jadi kita identifikasi terlebih dahulu. Kalau memang ternyata sudah ketahuan dan memang misalkan ternyata pelanggaran yang dilakukan itu sudah ke taraf yang mungkin cukup berat, nah maka baru kita akan tentukan sanksinya seperti apa. Jadi kita harus menerima pendapat tuh menerima jejak pendapat dari masing-masing, terutama yang tadi yang melakukannya. Jadi kita tidak boleh langsung menyatakan oh kamu salah. Nah, makanya kita harus identifikasi dulu nih. Gitu. Makanya sebenarnya sama ketika kita mau identifikasi satu kasus, ya kan kita asesmen dulu kan, oh dari A, dari B, dari C. Setelah kita kumpulkan jejak pendapat, baru kita bukan musyawarah ya, mengumpulkan lagi, gitu kan, memanggil anggotanya, biarkan anggotanya itu memberikan pendapat dulu atau memberikan argumen dulu. Karena kan pasti dong, mungkin kalaupun misalnya sadar atau tidak sadar, mungkin dia punya tadi ya, punya alasan sendiri kenapa misalkan melakukan A. Nah kita lihat nih ketika melakukan A, nah baru kita lihat kode etiknya sampai mana gitu. Oh misalkan tadi ada pasien tadi misalkan ternyata ada sesuatu yang terjadi pada pasiennya. Misalkan contoh dia seorang ahli gizi, misalkan tidak boleh melakukan tindakan A, tetapi itu dilanggar oleh si nutrisionis tadi gitu kan, dilanggar oleh nutrisionis tadi. Nah
kita harus tahu dulu kenapa alasannya melakukan hal tersebut. Baru setelah kita tahu, oh ternyata ada batasannya, gitu kan. Ternyata misalkan kalau sudah di luar batasan dan memang itu sanksi, batasan itu bisa merugikan, terutama mungkin kepada klien kita. Nah, tadi baru kita berikan sanksinya gitu. Tapi kalau ternyata itu ternyata tidak membuat klien kita maksudnya tidak membuat klien kita itu, artinya membuat klien kita menjadi senang atau ternyata malah terobati dengan kita, ya sebenarnya harus kita pertimbangkan kembali gitu, sanksi seperti apa yang harus kita berikan gitu. Jadi tidak boleh langsung semata-mata kamu salah gini gitu. Nah, makanya kenapa kode etik di sini jadi penengah kita gitu dalam menentukan keputusan ataupun sanksi yang memang akan kita berikan kepada anggota yang melanggar tadi gitu. Terima kasih banyak Ibu atas seluruh jawaban dan penjelasannya pada sesi pertama ini. Oh, ini baru sesi pertama. Kirain sudah selesai. Dari pembahasan tadi tuh kan kita jadi dapat gambaran Ibu mengenai bagaimana etika profesi diterapkan dalam menjalani tugas dan bertanggung jawab di dalam organisasi. Selanjutnya wawancaranya akan dilanjutkan oleh fasilitator kedua yang akan membahas penerapan etika profesi dalam pelayanan gizi, dilema etika, dan tantangan profesi nutrisionis saat ini. Kepada fasilitator 2, Amanda, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Lydia. Selamat sore Ibu, Selamat sore. saya akan melanjutkan sesi wawancara berikutnya. Pada sesi ini, pertanyaan akan lebih berfokus pada pengalaman Ibu dalam menerapkan etika profesi pada pelayanan gizi serta berbagai tantangan yang mungkin dihadapi oleh seorang nutrisionis. Untuk pertanyaannya, dalam pelayanan gizi, seorang nutrisionis akan berhadapan langsung dengan klien atau pasien yang memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Berdasarkan dengan pengalaman Ibu, gimana penerapan etika profesi ketika berhadapan langsung dengan klien atau pasien dalam pelayanan gizi? Betul sih ya, karena kita tidak bisa menyamaratakan ya. Pasti yang namanya pasien juga si A misalkan memiliki tadi ya emosional yang berbeda-beda. Nah sebenarnya tadi ya sebagai seorang nutrisionis gitu, tetap kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Nah kalaupun misalkan tadi si pasien kita dengan berbagai genre gitu kan, ya pasti namanya kita ketika melakukan pelayanan itu kan pasti mungkin akan ada penolakan dan lain sebagainya. Nah itu kita harus menerapkan sesuai dengan etik kita. Artinya kita terus harus mencoba dengan kode-kode etik kita yang kita punya, dengan bagaimana cara kita mengedukasi yang baik dan benar, gitu, itu tetap harus dijalankan walaupun misalkan tadi pasiennya ada penolakan. Kalau memang misalkan ada penolakan, ya kita tidak boleh memaksa, gitu kan. Oh enggak kok saya begini, apalagi kalau misalkan Bu, misalkan ada pasien yang punya penyakit diabetes atau punya penyakit yang lain gitu, itu kan mungkin ada pantangan-pantangan. Nah mungkin kita bisa mengarahkan atau memberikan penjelasan yang lebih rinci gitu kan, atau yang lebih mudah dipahami bahwasanya tadi ya namanya pantangan itu kan bisa baik bisa benar ya. Nah kita boleh mengambil mendengarkan pendapatnya dulu tadi gitu. Jadi dari situ kita akan kaji seperti apa. Tapi intinya sih kalau kita menghadapi pasien yang berbeda itu sebenarnya kita harus paham dulu kondisi pasien. Itu sih yang paling penting ya. Jadi artinya dikomunikasikan dulu gitu. Komunikasinya tadi harus seperti apa sih komunikasinya? Kita harus mengenal pasiennya dulu gitu. Ketika kita sudah mengenal pasiennya, jadi mengenal di sini bukan berarti hanya mengenal misalkan tadi ya, saya kalah gitu. Ini tadi siapa? Manda, nah bukan seperti, tapi kita harus mengenal, misalkan tadi baik itu agamanya, baik itu sukunya gitu kan, terus baik itu tadi dari segi usia, jenis kelaminnya. Kenapa? Karena ini tadi akan berpengaruh terhadap penolakan dari pasien kita, dari klien kita gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih gitu, harus memahami dulu pasien kita seperti apa. Karena kan tadi ya kalau namanya klien gitu kan, betul tadi ya berbeda-beda ya, makanya kita harus tahu dulu tuh seperti apa gitu kan. Dari mulai sebenarnya kita bisa tahu dari mimiknya,
Ya dari mimiknya. Sama ketika kita mau melakukan wawancara, pasti kan kita akan ketemu, kita akan lihat dulu. Nah, jadi usahakan jalin komunikasi dulu. Setelah kita jalin komunikasi, biasanya kita akan tahu nih si pasien itu seperti apa, ya. Mulai dari mungkin dilakukan pendekatan terlebih dahulu, tapi kalau ternyata pasiennya masih menolak, mungkin kita cukup berikan arahan bahwasannya misalkan apa yang kita sampaikan sekarang ini bermanfaat untuk kedepannya. Tapi kalau memang pasien tersebut selalu menolak, ya kita stop di situ. Jangan kita paksakan gitu. Karena kalau kita paksakan, maka akhirnya akan menjadi bumerang buat kita. Akhirnya pasiennya atau kliennya malah benar-benar menjauh dari kita. Mungkin seperti itu. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Salah satu aspek penting dalam hubungan antara tenaga kesehatan dan klien adalah menjaga kepercayaan, termasuk dalam menjaga kerahasiaan informasinya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara nutrisionis menjaga kerahasiaan data dan informasi klien, terutama dengan berkembangnya teknologi digital dan media sosial saat ini? Berarti ini arahnya kerahasiaan ya, artinya harus menjaga kerahasiaan pasien. Nah, kalau ini sebenarnya betul ya, teknologi digital ini sebenarnya kalau kita bicara teknologi itu kan berkembang pesat, dan juga seiring berkembang pesat sebenarnya ya saingan antar perkembangannya juga pasti akan ada ya. Dan tetapi kita harus memastikan bahwasannya kita benar-benar bisa menyimpan kerahasiaan pasien gitu. Kalau misalkan namanya kalau misalnya itu banyak kebocoran dan lain sebagainya, sebenarnya itu kan kembali ke teknis. Tapi kita harus pastikan, kita harus sampaikan bahwa rahasia ini hanya untuk kepentingan pasiennya, dalam artian tidak akan kita sebarluaskan kemanapun. Makanya sebenarnya di sini etiknya berjalan sejauh mana kita punya integritas gitu. Kalau namanya bicara tentang data, memang kita tidak bisa bicara ini ya, tetapi tadi gitu. Kalau urusan data itu kan teknisnya ya, gitu. Tapi kalau kembali sebenarnya ke diri kita, jadi integritas kita seperti apa, gitu. Artinya kita harus memastikan bahwasannya semua data pasien ataupun data klien yang kita punya itu digunakan hanya untuk tadi misalkan edukasi ataupun sebenarnya bukan edukasi, sebenarnya digunakan untuk kepentingan pasiennya gitu. Jadi bukan untuk kepentingan yang lain, bukan untuk kepentingan diri kita, bukan, tetapi untuk kepentingan pasien. Contohnya misalkan, pasiennya ada penyakit yang memang tidak ingin diketahui oleh orang lain, maka tugas kita sebagai seorang nutrisionis harus bisa menegaskan bahwasanya informasi yang pasien punya itu semata-mata sebenarnya hanya untuk hanya untuk kita, maksudnya ini untuk hanya untuk nutrisionis tadi bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik tadi. Jadi semata-mata sebenarnya informasinya hanya untuk itu. Jadi jangan sampai kita gunakan untuk kepentingan yang lain. Jadi sebenarnya kuncinya adalah untuk kepentingan pasien sendiri. Jadi makanya di situ kita harus menjaga ya si rahasia pasiennya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Selanjutnya dalam praktik pelayanan, tidak semua klien selalu menerima atau mengikuti anjuran yang telah diberikan. Nah, bagaimana seharusnya sikap seorang nutrisionis ketika klien menolak atau tidak mengikuti saran gizi yang telah diberikan? Tidak mengikuti saran gizi sebenarnya banyak ya. Kalau penolakan banyak gitu. Nah, sebenarnya gini, kalau kita bicara tentang tadi ya, saran seperti apa, terus harus bagaimana, sebenarnya tetap kembali ke profesionalisme kita gitu. Jadi ya kalau memang menolak tadi saya sampaikan ya, kita jangan memaksa juga, tapi kita cari titik poinnya atau kita sampaikan apa sih manfaatnya ini untuk misalkan klien kita gitu. Jadi mungkin harus lebih ditekankan ke sana. Kalau ternyata memang masih menolak, ya kita harus mencari solusi. Ada artian solusinya itu tadi sebenarnya kunci utamanya sih biar pasien itu atau klien itu tidak menolak sebenarnya adalah kepercayaan tadi. Jadi kita harus memegang kepercayaannya. Makanya
Kalau mungkin teman-teman semua sudah belajar komunikasi ya. Salah satu kunci komunikasi adalah tadi kan menjaga kepercayaan dulu. Ketika kita sudah bisa menjaga kepercayaan gitu, nah maka sebenarnya semuanya juga akan lancar. Nah kalau misalnya ada kasusnya tidak mau menerima, ya kita harus mengikuti dulu, dalam artian kita tadi harus mencari celah alur mana yang bisa kita masuki. Misalkan kita sudah kasih tahu nih, jangan misalkan klien kita punya penyakit diabetes, jangan makan makanan yang tinggi gula Bu, misalkan banyak lemak dan lain sebagainya. Nah itu kan intonasi kita juga tidak boleh frontal kan. Nah, jadi kita tanyakan dulu misalkan emang ini kesukaannya apa? Boleh saja. Jadi kita kasih tahu tuh batasan yang boleh, batasan yang tidak boleh. Kalaupun boleh harus sejauh mana gitu. Jadi tetap kita memberikan pengertian sebagai seorang nutrisionis gitu. Tapi tadi kita sampaikan kembali bahwa tujuannya adalah semua semata-mata demi kebaikan klien kita gitu ya. Baik, terima kasih Ibu. Saya menghormati. Masih ada? Oh my god. Baik. Selain menghormati keputusan klien, nutrisionis juga perlu memberikan pelayanan kepada individu dengan berbagai latar belakang dan kondisi yang berbeda. Nah, bagaimana cara nutrisionis memastikan bahwa setiap klien mendapatkan pelayanan gizi secara adil tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi sosial? Itu tadi, jadi sebenarnya identifikasi dulu ya, identifikasi dulu dalam artian tadi kalau saya bilang kalau kita dalam bicara di asuhan gizi itu ada namanya asesmen gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih latar belakangnya seperti apa, termasuk sampai yang ke sukunya. Kalau misalkan dia ini mungkin negaranya, terus misalkan agamanya, karena di sini nanti yang bisa menjembatani kita untuk masuk ke sana. Nah, makanya kita juga harus tahu tuh, misalkan kalau klien tersebut datang dengan berbagai penyakit, ya kita harus tahu penyakitnya apa. Nah, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Memang kalau namanya seorang tenaga kesehatan atau nutrisionis, ya kita memang tidak berbeda-bedakan ya. Makanya kita harus tahu dulu tadi, harus mengenal dulu sejauh mana, seperti apa sih pasien kita. Jadi bukan hanya saya, iya silakan Bu, ayo kita ini wawancara udah selesai Bu, enggak, tapi kita harus mendalami gitu. Dalam arti memang sebenarnya tadi ya mungkin psikologi kita juga harus main, ya kan? Harus tahu. Makanya kalau mau menjadi seorang edukator gitu kan, dalam artian dia mengedukasi gitu kan. Salah satunya kan tadi ya nutrisionis kan ada ya, dia bisa mengedukasi gitu kan untuk kliennya, pasiennya. Nah tadi kita harus mengenal dulu gitu ya. Jadi tidak bisa semata-mata langsung, iya Bu silakan duduk udah gitu. Makanya ada asesmen ya kan, di situ kan ditanyakan semuanya ya. Jadi kita harus mengenal dulu kenapa kok misalkan si ibu ini bisa sakit, gara-gara apa gitu. Itu kita harus tahu dulu. Memang kebiasaannya di rumah misalkan suka mengkonsumsi apa gitu, suka minum apa gitu. Atau tadi yang lain halnya, jadi memang harus poinnya di situ dulu. Makanya penting kalau kita mau edukasi klien kita atau pasien kita harus asesmen dulu gitu. Dari situ kan kita akan tahu ya, kalau asesmen kan ada ekonominya, ada sukunya, ada bangsanya, ada kebiasaan makannya, ada pekerjaannya. Karena jangan sampai begini, maksudnya itu jangan sampai salah. Iya Bu, misalkan kita misalkan belum tanya, tapi ternyata setelah jauh nih kita wawancara ataupun setelah jauh kita mengedukasi, ternyata ibunya misalkan pekerjaannya misalkan ART gitu kan. Tapi kita sudah mengedukasi terlalu jauh, misalnya Ibu makan itu harus daging, nah itu kan juga akan menjadi masalah kan akhirnya. Bagaimana sih misalkan orang penghasilan saya aja pas-pasan, masa saya harus makan daging? Nah makanya kenapa pentingnya untuk kita asesmen dulu atau kita screening dulu gitu. Untuk tadi agar kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik tanpa membeda-bedakan tadi mau profesinya, mau usianya atau yang lainnya gitu, sosialnya juga. Jadi kita harus tahu tuh, karena biasanya gini pengalaman saya gitu,
Ini kalau tadi ya kita berbicara misalkan kalau masih mahasiswa, karena kan saya mengajar ya, bukan langsung terjun di pelayanan kesehatan gitu. Ketika kami memberikan tugas, misalkan tadi tugas kebetulan saya mengampuni gizi dahulu. Berarti kan sebenarnya kasus normal ya. Saya berikan kasus untuk lansia dengan kondisi A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Nah itu dari situ tanpa mengasesmen yang jelas gitu, tiba-tiba muncul deh, padahal di situ saya misalnya kita sudah sebutkan pekerjaannya adalah ojek online, penghasilannya sebulan 2 juta misalkan kasus yang saya berikan gitu, tetapi muncullah di menunya harus makan kepiting, harus makan ini, itu kan akhirnya tidak sesuai kan. Nah wajar kalau misalkan akhirnya terjadi penolakan tadi gitu. Makanya kita harus mengasesmen dulu, harus men-screen dulu, harus tahu dulu seperti apa pasien kita gitu. Jadi kita harus tahu dulu latar belakangnya, itu baru kita bisa memberikan edukasi yang terbaik gitu. Sesuai dengan kepentingannya tadi. Jangan sampai ternyata gejalanya atau diagnosanya diabetes, tapi arahan yang diberikan oleh seorang nutrisionisnya adalah untuk pasien jantung, kan akhirnya tidak masuk kan, tidak sesuai dengan apa yang didapatkan gitu ya. Baik, terima kasih Ibu. Dalam praktiknya tentu tidak semua situasi dapat diselesaikan dengan mudah. Ada kemungkinan seorang nutrisionis menghadapi situasi yang menimbulkan dilema dalam menentukan tindakan. Pernahkah Ibu menghadapi situasi atau dilema etika selama menjalankan tugas sebagai nutrisionis? Jika pernah, bolehkah Ibu menceritakan situasi tersebut dan bagaimana cara Ibu menyelesaikannya? Oke, kalau bicara dilema dalam menangani, sebenarnya saya belum pernah ya, karena kan memang tadi tidak dalam pelayanan, tetapi kalau misalkan karena saya seorang dosen profesinya, terus juga kebetulan saya pegang lembaga pelatihan, pasti akan ada tuh ya gap-gap misalkan yang mahasiswanya kok begini sih, gini tetap sebenarnya ya, ataupun tadi misalkan ya waktu saya di lembaga pelatihan misalkan ada tuh customer saya yang kok gini sih misalkan, misalkan pas pelatihan ada sesuatu yang terjadi. Nah itu sebenarnya kembali lagi kalau kita harus menerapkan etika yang kita punya. Contoh misalkan dosen, ya tadi batasan kita ada di mana, gitu. Itu yang harus kita lakukan gitu. Betul sih kalau namanya wah harus begini. Sebenarnya yang paling kalau di dosen itu yang sering kita alami sebenarnya ya adalah wah ini gimana ya, si A ini rajin gitu kan. Tapi misalkan tadi biasanya gitu ya, si A rajin tapi dia misalkan pas-pasan, dalam artian ya dia memang rajin gitu, semuanya rajin, tapi dari segi bahasanya tuh intinya pas-pasan lah. Ada yang dia sebenarnya males tapi dia pintar gitu. Itu kan kadang dilema ya, wah gimana nih gitu kan. Biasanya sih kalau memberikan nilai tuh begitu kalau dosen tuh gimana nih ya gitu. Tapi makanya tadi kalau kita punya integritas tadi ya kita harus berikan sesuai dengan ya usahanya gitu. Sejauh mana sih usaha mahasiswa ini gitu. Kalau ternyata memang misalkan dia rajin ya kita harus berikan apresiasi dari hasil kerajinannya itu. Misalkan tadi makanya dia rajin mengumpulkan tugas, setiap ada tugas tepat waktu gini. Ada yang satu misalkan dia tadi ntar juga ini, ntar juga bisa kan gitu kan, nanti juga ujung-ujungnya dikasih nilai. Nah makanya kita di situ kan sebenarnya integritas kita diuji ya. Jadi harus dikembalikan lagi ke etik kita gitu. Jadi kita harus melihat mana nih gitu. Dalam artian ya tadi akhirnya jembatannya ya kembali ke etika dan integritas kita. Jadi tetap harus menjaga integritasnya. Baik, terima kasih banyak Ibu karena telah berbagi pengalaman tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi kami karena memberikan gambaran mengenai situasi nyata yang mungkin dihadapi seorang nutrisionis. Untuk pertanyaan selanjutnya, saat ini informasi mengenai gizi sangat mudah tersebar terutama melalui media sosial. Namun tidak semua informasi tersebut sesuai dengan bukti ilmiah. Menurut Ibu, bagaimana seharusnya seorang nutrisionis bersikap ketika menemukan informasi atau edukasi gizi yang tidak sesuai dengan bukti ilmiah, baik yang disampaikan oleh sesama tenaga kesehatan maupun yang beredar di media sosial? Oke, ini sebenarnya banyak ya. Ini sering banget terjadi ya. Sebenarnya tadi
kita sebagai seorang nutrisionis memang tidak boleh menelan mentah-mentah semua informasi yang kita dapatkan, terutama di dunia di medsos ya, di media sosial. Karena apa? Ya tadi, kalau kita mau menjaga integritas kita, sebenarnya kita harus kembalikan lagi ke evidence-nya kita. Oh, misalkan ada berita tentang sekarang tuh banyak ya diet-diet yang bagus gitu. Nah sebenarnya itu harus kembali lagi ke tadi evidence-nya apa gitu. Jadi tidak boleh semata-mata kita langsung menerima informasi tersebut dengan mentah-mentah gitu. Tetap kita harus kembalikan ke evidence yang kita punya sebagai seorang nutrisionis. Pasti banyak kan evidence kita. Jadi kita harus cari tahu dulu kebenarannya gitu. Jadi tidak boleh semata-mata langsung menerima gitu ya. Terima kasih Ibu. Hal tersebut tentu menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi nutrisionis di tengah perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apa tantangan terbesar yang dihadapi nutrisionis dalam menerapkan etika profesi saat ini? Tantangan terbesar yang dihadapi dalam menerapkan etika profesi ya? Apa ya tantangannya ya? Sebenarnya intinya adalah tadi tantangannya sebenarnya pasti banyak, tapi kembali lagi sih dalam tantangan yang banyak itu sebenarnya yang penting adalah kuncinya kita bisa menjaga nilai-nilai norma dan integritas kita gitu. Walaupun banyak selama ini sih tantangan terberat saya karena tadi ya, karena saya tidak di pelayanan langsung, jadi juga tidak tahu banyak tentang seperti apa, tetapi kalau memang kita dihadapkan pada tantangan-tantangan yang ada, intinya adalah kembali lagi ke diri kita, siapa diri kita gitu kan ya, dan untuk apa kita ada gitu. Dalam arti kalau memang saya seorang nutrisionis, berarti saya harus punya integritas sebagai seorang nutrisionis dan juga pasti punya etika dan norma sebagai seorang nutrisionis. Itu saja. Jadi kalau kita ingat dengan itu, sebenarnya tantangan seperti apapun ya pasti bisa kita lewati di sini. Yang penting punya pegangan yang teguh tadi. Gitu. Masih ada lagi? Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Kita sudah sampai pada pertanyaan terakhir. Sebagai penutup dari sesi wawancara ini, kami ingin meminta pesan dan saran dari Ibu untuk kami sebagai mahasiswa gizi. Apa pesan dan saran Ibu kepada mahasiswa gizi sebagai calon nutrisionis agar mampu menerapkan etika profesi sejak dini? Gimana? Apa pesan dan saran Ibu? Pesan dan saran kepada mahasiswa gizi sebagai calon nutrisionis agar mampu menerapkan etika profesi sejak dini. Sebenarnya saran atau pesannya intinya adalah tadi ya, pasti kita harus mempelajari gitu kan ya, dan memang itu harus diterapkan sebenarnya terutama pada diri kita sendiri gitu. Yang namanya etika itu sebenarnya akan dimulai dari kita ya, sama sebenarnya etika di sini sebenarnya bukan hanya etika dari seorang nutrisionisnya saja ya, etika terkait norma-norma kita juga harus ada gitu. Nah ini harus diterapkan memang sedini mungkin. Mungkin dari teman-teman saat kuliah ini sudah harus mulai dipupuk gitu kan, etikanya harus seperti apa, sehingga nanti ketika kita sudah bisa menerapkan itu pada diri kita sendiri, sebenarnya itu akan mengalir dengan sendirinya gitu. Ya kalau untuk pesan satu teman-teman ya tadi sebenarnya harus lebih banyak belajar lagi, karena betul yang namanya etika itu kan batasan-batasan yang mungkin kadang ada tadi misalnya ada perasaan kita ini kan bukan urusan saya gitu, padahal gitu kita sudah punya norma-norma dan etika, makanya harus dipelajari dan memang harus ditumbuhkan dari mulai saat teman-teman mulai mengenal ini saat pembelajaran di bangku kuliah dan sampai nanti diterapkan ke teman-teman masuk ke dunia kerja gitu. Jadi harus lebih diterapkan lagi. Jadi harus dipelajari lagi sejauh mana etika yang memang harus kita terapkan sebagai seorang nutrisionis. Jadi sebenarnya tadi ya belajar bioetik itu sebenarnya tidak hanya kita belajar tentang bagaimana etika menjadi nutrisionis gitu, tapi juga sebenarnya bagaimana
bisa memberikan pembelajaran untuk kita sendiri, terutama sebenarnya tadi ya, untuk menjadi diri kita tuh harus seperti apa sih, karena tadi sebenarnya kenali saya gitu ya, saya itu siapa gitu kan ya. Nah ketika kita sudah mengenali diri kita, kita bisa menerapkan itu. Oh, ibarat kata gini, kalau istilah sekarang tuh, makanya lu jangan nyenggol kalau nggak mau disenggol ya kan. Nah itu sebenarnya hanya segelintir yang kecil ya, tapi ketika kita bisa menerapkan arti, oh saya tidak boleh misalkan berbicara kasar kepada klien saya harus menjaga perasaan klien saya. Nah kalau kita bisa menerapkan ke diri kita, tidak misalkan tadi yang menerapkan ke kita, jangan berbicara kasar ataupun asal bicara ke orang lain gitu. Nah itu sebenarnya akan bisa kita terapkan seterusnya ke depannya gitu. Jadi intinya adalah tadi yang namanya kode etik ataupun etika profesi yang memang harus diterapkan dari sekarang, dari semenjak kita mulai belajar kuliah sampai nanti ke depannya, terutama nanti teman-teman kalau sudah melakukan pelayanan kepada masyarakat. Itu sangat penting sekali. Makanya kalau saya sih itu jadi menerapkan dulu ke diri saya. Oh kalau saya nggak mau disenggol orang, ya saya nggak boleh nyenggol orang. Itu kan termasuk etika kan. Sama halnya ketika ada pasien, ya kalau misalkan pasiennya mau nurut ya jangan dikasarin ya kan, karena itu etika juga gitu ya kan. Sekarang kalau misalnya ada pasien ataupun klien kita datang ke kita jutekin, mau nggak pasiennya berobat lagi ke kita? Mau nggak kira-kira kalau kita edukasi mendengarkan? Tuh, makanya itu harus ya kembalikan ke diri kita juga. Jadi dari diri kita dulu baru bisa kita terapkan ke orang lain. Jadi yang memang sangat penting dipupuk dari sekarang. Itu etika. Memang itu apa ya? Sulit sih sebenarnya. Terutama jadi ibaratnya kita mengontrol diri kita aja itu sangat sulit sekali. Bagaimana kita bisa mengontrol diri orang gitu kalau kita belum bisa mengontrol diri kita. Kalau saya sih belajarnya dari situ. Ya tadi mudahnya, kalau lu nggak mau disenggol ya jangan nyenggol gitu. Itu sebenarnya gampangnya atau mudahnya gitu. Makanya ya harus diterapkan dari sekarang. Terutama kalau sudah dapat pelajaran bioetiknya ya. Nah, mungkin kan dia sudah tahu ya ranah mana yang boleh, ranah mana yang tidak boleh. Nah, itu harus diterapkan dari sekarang. Itu sih kalau pesan saya. Terima kasih banyak Ibu atas kesan dan saran yang telah disampaikan. Kesan tersebut tentunya menjadi pembelajaran dan bekal yang sangat berarti bagi kami sebagai calon nutrisionis. Baik, Ibu, dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi, maka seluruh rangkaian wawancara kita pada hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu atas waktu, kesediaan, pengalaman, serta ilmu yang sudah Ibu bagikan kepada kami. Melalui wawancara ini, kami mendapatkan pemahaman bahwa etika profesi bukan hanya sebatas aturan yang dipelajari, tetapi menjadi pedoman nyata bagi seorang nutrisionis dalam bersikap, berkomunikasi, mengambil keputusan, menjalankan tanggung jawab organisasi, dan memberikan pelayanan gizi. Semoga seluruh ilmu, pengalaman, pesan, dan saran yang sudah Ibu sampaikan tadi itu dapat menjadi bekal kami dalam mempersiapkan diri sebagai calon nutrisionis yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, tapi juga mampu menjunjung etika profesi tersebut. Amin. Kami juga memohon maaf apabila selama pelaksanaan wawancara terdapat perkataan, pertanyaan maupun hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu atas kesediaannya menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Saya Dea selaku fasilitator pertama. Dan saya Amanda selaku fasilitator kedua mewakili seluruh anggota kelompok mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Sama-sama. Terima kasih juga ya. Semoga jawaban saya bisa memenuhi tugas-tugas yang diberikan kepada teman-teman. Ya, semoga juga jawabannya bisa memuaskan ya. Karena mungkin kalau misalnya memang jawabannya kurang memuaskan, silakan nanti coba dikoreksi tadi ya. Terima kasih. Oke, sama-sama.